Kembali bersama Prof. Rinald Kasali dalam DBS To The Point. Prof, tadi saya bicara soal membaca sinyal perubahan. Yang ingin saya perlihatkan ke Prof itu adalah kepuasan publik terhadap Jokowi JK untuk mewujudkan swasembada pangan. Lihat bulan Januari itu 56,8%, April 47,0%, lalu kemudian Juli naik 53,1%. Apa artinya ini, Prof? Artinya memang pemerintah ini bersungguh-sungguh untuk menyediakan pangan kepada masyarakat. Lahan-lahan pertanian, bendungan-bendungan itu sudah mulai dibangun, dan saya kira ini beritanya menyebar. Terlihat sekali ya kesungguhan untuk membangun kembali sektor pertanian yang selama ini kita abaikan. Kemudian juga dengan adanya Menteri Susi yang menghidupkan kembali sektor perikanan kita, ya, sehingga sekarang suplai ikan di dalam negeri kembali tersedia, para nelayan bisa lagi melakukan itu. Ketika harga BBM tidak lagi bisa mereka mainkan, mereka kembali lagi melaut dan menangkap ikan. Saya kira ini kabar gembira bagi kita. Tapi adanya El Nino ini membuat kita khawatir, ya, kalau tidak pemerintah segera turun tangan, ditambah lagi ini terjadinya secara merata. Yang ingin Prof katakan, faktor ini bisa membuat perubahan konstan persepsi tentang perubahan yang membaik ini bisa berubah setiap saat. Bisa berubah setiap saat. Karena kemarin adalah menjelang hari raya, terkoordinasi dengan baik, tetapi bagaimana sekarang ke depan? Tentu saja harga pangan di seluruh dunia akan naik. Arab Spring itu terjadi karena harga pangan naik dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Saya berharap pemerintahan Jokowi JK bisa terus menjaga pasokan pangan kita, karena dunia pasti juga akan mengalami kesulitan. Beberapa bagian dari dunia ini akan mengalami kesulitan untuk memasok produk-produk pangan. Indonesia mempunyai banyak alternatif yang bisa dikembangkan. Tadi Prof menyinggung sedikit soal bagaimana kemudian harga BBM naik, artinya pencabutan subsidi terhadap kelas menengah dan kelas menengah atas, lalu kemudian untuk pemerataan. Kita lihat kepuasan publik terhadap Jokowi JK memeratakan pembangunan antar wilayah. Ini ada pada Januari 49,4, lalu kemudian April 40,5%, Juli 50,3%. Ya, ini sangat membaik. Persepsi publik tentang hal ini baik, terutama adalah untuk membantu daerah-daerah terpencil yang selama ini terisolasi. Nah, dengan adanya infrastruktur, groundbreaking yang dilakukan, perencanaan-perencanaan yang sudah baik ke sana, saya kira sekarang saatnya pembuktian. Ini membuktikannya ini agak sedikit sulit. Jadi saya kira itu yang sekarang sedang kita tunggu, bagaimana memperkuat jajanan birokrasi agar anggaran pendapatan dan belanja negara ini yang sudah dipersiapkan segera bisa diturunkan ke masyarakat. Secara umum dikatakan bahwa di bidang ekonomi, di bidang politik, semua berjalan lebih baik sekarang. Lalu kemudian orang mengatakan politik oke, tapi ekonomi tidak. Kira-kira begitu cerita paling akhir. Ini kan soal perut pada umumnya kan. Begini, tentu ada dua kesulitan yang dihadapi di sana. Yang pertama adalah pemerintahan baru ini sebagian besar adalah orang-orang baru. Betul. Mereka tidak mempunyai pengalaman dengan bagaimana menghandle birokrasi dan juga bagaimana bekerja dalam sistem di dalam birokrasi itu sendiri, menggerakkan sektor keuangan. Ditambah lagi dengan secara politik ini berhadapan dengan oposisi, ya, katakan tanda kutip begitu, walaupun tidak dikenal dalam sistem kita, tapi ini tidak punya pengalaman dalam menghadapi itu. Ditambah lagi dengan ketidakpastian internasional, di mana secara ekonomi semua produk-produk komoditas dunia itu turun. Semua pertumbuhan ekonomi dunia itu turun. Dan awal tahun sudah disampaikan semuanya bahwa semua negara-negara yang menghasilkan komoditi ini akan hanya tumbuh 4,4%. Kita masih di atasnya. Tetapi ini bukan alat untuk menghibur diri. Jangan sampai ini sering kita ucapkan untuk pemerintah menghibur diri. Pemerintah tetap harus diberikan dorongan agar bekerja lebih sungguh-sungguh. Kritik itu baik, menyakitkan, tetapi segala yang menyakitkan akan menghasilkan mutiara nantinya. Prof, ini kalau kita lihat ya, ini kan ada keyakinan publik untuk perbaikan ekonomi. Saya membaca grafik ini mengatakan 67,3% yakin pada upaya perbaikan ekonomi. 24,9% tidak yakin, 7,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Angka ini untuk Anda apa? Ya, tentu ini indikasi bahwa pemerintah mulai kembali mendapat kepercayaan. Masyarakat mulai memahami tentang apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Tetapi Pak Don, di mana-mana yang menggerakkan
yang merasakan, yang mengungkapkan rasa tidak puas dan berpengaruh bagi suatu negaranya, itu adalah kelas menengah. Bukan yang di bawahnya saja, kelas menengah. Nah, kelas menengah ini kan sangat berisik sebetulnya. Noise-nya banyak sekali, gangguannya besar. Saya kira mereka sedang mencari cara untuk bisa menikmati. Celakanya, ke depan itu bukannya eranya mereka. Ekonomi kita ini adalah Depan ekonomi itu pro-rakyat. bukan eranya mereka. Bukan era mereka. Era siapa? Kelas menengah ini kan sudah terlalu banyak menikmati. Pak Don, lihat saja angka di kita untuk berwisata, turis lokal itu kuat sekali. Kita lihat Ini dari kelas ini semuanya. kelas menengah ke atas, kita lihat angka pembelian mobil itu kuat sekali. Kita lihat kemudian angka untuk yang kalau kita pergi sendiri ke Paris, yang membeli barang-barang mewah itu adalah orang Indonesia. Kalau kita lihat lagi minat untuk melakukan ziarah, apakah itu umroh, apakah itu ke Lourdes, apakah ke India, itu kelas menengah ke atas semua dengan pesawat. Tapi Prof, ini kan ada tanda-tanda bahwa kelas menengah ini juga sudah mulai menurun daya belinya, bukan? Ya. Kalau lihat konsumsi atau pembelian otomotif, kemudian perumahan, Ya. itu kira-kira ada gejala seperti itu. Terasa sekali, kita bisa saksikan di mana-mana seperti itu. Tetapi para pengusaha mempunyai respons yang berbeda terhadap gejala Itu ini. betul. Sangat berbeda satu sama lain. Saya bertemu seorang pengusaha yang mengatakan turun, tapi justru ini kesempatan bagi saya untuk melakukan perbaikan. Selama ini saya tidak efisien. Tadi saya dapat Twitter dari seorang anak muda. Dia biasa membuat sambal dengan menggunakan cabai. Harga cabai sekarang 80.000, 85.000 per kilo. Dia tidak sanggup membeli cabai seperti itu untuk sambal. Tapi sekarang dia beli cabai kering. Harganya hanya 30.000 rupiah. Ya, dia mencari jalan keluar. Ada seorang pengusaha besar di bidang kertas, produksi kertas. Yang satu membanting harga, yang satu malah membangun pabrik baru. Ketika saya tanya, kenapa Anda bangun pabrik baru? Dia bilang sama saya, Pak Reynald, ini semua orang lagi takut. Artinya mereka berhenti bekerja. Jadi dia ada respon yang berbeda terhadap keadaan ini ya. Dan mereka mengatakan, nanti kalau krisis sudah berlalu, jadi benar krisis berlalu, yang diuntungkan saya, karena saya sudah siap dengan pabrik baru. Itu sama dengan cerita krisis tahun 98. Ada yang tidak mengiklankan produk, lalu kemudian akhirnya dilupakan. Padahal di saat krisis, orang lebih banyak mengiklankan, bukan? Betul, lihat kosmetik. Betul. Sekarang ada pemain baru yang dikenal kuat di masyarakat dengan segmen Muslim. Itu kuat sekali sekarang. Ya. Lihat sekarang munculnya fenomena Gojek. Itu begitu kuat sekali di masa sekarang. Dan mereka tidak merasa ketakutan terhadap hal ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah Baik, ini. terima kasih. Pemirsa, kita akan segera kembali.